malam. Malam juga. Yang saya mau pertanyakan, bukti Yesus adalah Bapa itu memang benar, seperti yang dikatakan Mbak Jessica ya barusan. Apa buktinya Yesus Bapa? Kan tadi kan dia sudah bawakan ayatnya bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan itu dia adalah Allah sendiri. Yang mana yang harus dipercaya sebenarnya? Yesus atau penulis Yohanes? Ya kita percaya dalam Injil lah, apa yang ditulis dalam Injil kita percayalah. Tapi Yesus mengatakan aku bukan firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 8:42. Oke, kalau gitu saya bawakan satu ayat ya. Silakan. Boleh. Coba abang buka Filipi 2. Filipi 2. Baca 11-nya. Baca 11-nya. Saya dari 7 ya, saya baca dari 7 ya. Dari 6. Oh, boleh. Silakan. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mana dia? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan itu adalah buktinya yang benar. Sabar dulu. Selesaikan sampai nomor 11. Saya langsung ke 11 ya. Ya, itulah 11 atau berapa? 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terus Sekarang di sini kan Yesus baca adalah dong. firman. Ya, baca lagi. Sudah habis, Bang. Baca 11, 12 dari Filipi 2 itu, silakan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerajaan keselamatanmu, dan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi Abang baca apa ini? Filipi 2 kan? iyo, Terus kenapa jadi loncat? Abang kok kan aneh? tadi suruh ke berapa ya? 12 kan? 11 kan? Mama Abang ini gimana sih? 11. Aku suruh data 11-nya di Filipi 2 itu, Bang. Tapi Anda tidak mau membaca jujur. Anda mengambil cuma sepotong. Oke, Abang membaca. Bukanlah. Baca dong. Data 11 saja. Anda kan sudah membacanya. Dan segala lidah mengaku. Kan cuma sampai situ tadi Anda baca. Baca lagi dong. Sikit lagi. Seencerit lagi. Baca. Oke. Ya, pelan-pelan. Filipi berapa tadi? 11 ya? Filipi 2 nomor 11. Oke. Nomor 11. Sedari 10 ya? Jangan dulu ke situ. Kalau mau yang intinya langsung 9. Inti di situ sebenarnya. Aku cuma ngolor ke 11, nanti aku suruh ke 9. Coba baca 9-nya. Ayo, berani nggak? Oke. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Oke. Gimana? Enak? Tanggapan abang seperti apa? Lah, Tanggapan abang seperti apa? baca nomor 6 tadi kan Anda baca nomor 6-nya tuh. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan turun ke bumi menjadi taat bahkan sampai taat di atas tiang salib. Itulah sebabnya makanya Allah meninggikan Yesus. Baca lagi nomor 9, baca lagi, nggak apa-apa, diulang nggak apa-apa, dibaca lagi. Apanya bolak-balik kan faktanya sih. Loh, itulah sebabnya maka Allah
meninggikan Yesus. Saya bisa bertanya, Bang? Tunggu dulu, masih waktu tertawa ini, masih ada waktu kita tertawa 5 menit. Saya minta saya pertanya. Iya, ini. Parah. Ketawa dulu dong. Aku dan Bapak, aku dan Bapak. Mana tadi buktinya? Bapak Yesus adalah Bapak, mana buktinya? Itulah makanya Bapak meninggikan Yesus. Ada lagi? Oh, silakan. Saya bisa bertanya? Boleh. Oke. Abang host pengikut Muhammad ya? Alhamdulillah. Apakah Muhammad itu Tuhan? Bukan. Bukan. Oke. Yang saya mau pertanyakan adalah bahwasannya Nabi Muhammad tidak tahu baca tulis, benar? Ya. Terus bagaimana dia bisa memverifikasi bahwa apa yang dia omong itu benar, sedangkan dia sendiri saya buta huruf, tidak tahu baca tulis. Iya. Gimana umatnya bisa percaya? Sedangkan dia punya keluarga sendiri, saya tidak mengakui bahwa dia seorang nabi. Silakan. Oke, baik. Jadi Bung, bukti dia nabi adalah kebenaran-kebenaran yang ia bawa tanpa melalui proses belajar. Baik belajar dari ibu kandungnya, ibu angkatnya, tetangganya, ayah kandungnya, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, Daud, Salomo, dan seterusnya. Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang hukum alam, tidak pernah belajar tentang geografi, tentang fisika, tentang ilmu laut. Tetapi semua hal itu diajarkan kemudian melalui Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad tidak pernah membaca tentang buku-buku yang berkaitan dengan embrio, tentang sidik jari, tentang api di bawah laut, tentang lautan itu terbelah dua dan terbagi dua dan tidak bisa menyatu, tentang atmosfer, tentang langit itu ada 7 susun, tentang kemudian bumi, tanah terjadi 7 susun dan seterusnya. Beliau tidak pernah belajar. Kenapa dia bisa tahu itu semua? Karena yang dia sampaikan itu bukan dari dirinya, melainkan dari Dia yang telah mengutus dirinya. Itu perlu Anda pahami. Sedangkan Dia yang telah mengutus dirinya. ya, Siapa itu dia? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Teruskan. Oke. Nah, andai saja Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang ummi, yang buta huruf, hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam, jauh dari peradaban Roma, peradaban Yunani, peradaban India dan seterusnya, Mesir dan seterusnya. Tiba-tiba saja dia menjadi sumber ilmu yang luar biasa 1400 tahun silam sampai hari ini. Apa yang disampaikan melalui Al-Quranul Karim tidak pernah berubah setitik pun. Tidak pernah tergantikan oleh setinggi apapun ego manusia terhadap bahasa, terhadap kepribadian dia, terhadap kebenciannya kepada beliau. Ajaran yang tidak pernah tergantikan sedikit pun. Kemudian ketika saudara mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa kemudian menjadikan keluarganya menjadi pengikutnya, itu yang Anda pahami. Tapi faktanya sejazirah Arab sampai hari ini 1400 tahun silam sampai detik ini seluruh dunia datang tunduk berserah diri kepada ajarannya setiap hari. Berbondong-bondong. Gini bang. Bagaimana dia bisa memverifikasi bahwa yang dituliskan itu benar, sedangkan dia sendiri saja tidak tahu baca tulis? Alam semesta ini yang memverifikasinya. Kita yang sekarang ini yang punya ilmu, alat lengkap, canggih, modern, itulah kita yang memverifikasi. Ada nggak yang salah dari ajarannya? Tunjukkan apa yang salah dari ajarannya. Itulah bukti bahwa apapun yang terlontar dari mulutnya itu bukan dari dirinya. Kalau itu karangannya sudah pasti banyak yang salah. Dia tidak perlu memverifikasi. Tidak perlu. Apa yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Kalau dia bukan firman Tuhan, tanpa terverifikasi pun akan nampak kesalahannya. Jangankan di zaman modern saat sekarang, zaman jahiliyah pun kalau memang dia bukan firman Tuhan sudah salah, udah kelihatan salahnya. Tapi faktanya
ilmu modern sekalipun tak mampu menunjukkan celah dari Al-Quran itu, dari apa yang terlontar dari mulutnya. Silakan tunjukkan sekarang disiplin ilmu apa yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ada? Contoh, ketika dia mengatakan langit ditinggikan dengan kokoh tanpa tiang. Bandingkan di kitab Ayub mengatakan langit ditinggikan dengan tiang. Mana yang betul? Nabiku yang buta huruf yang betul, atau kitab Anda yang dituliskan dari orang-orang yang katanya ahli kitab, orang pintar, orang cerdas? Mana tiang langit sekarang ini? Ada? Nggak ada. Nabi Muhammad mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Padahal Nabi Muhammad hanya di Arab. Manalah dia tahu di ujung bumi ini ada tiang langit? Tapi dia mengatakan tak ada tiang. Sekarang ilmu pengetahuan mana yang bisa membuktikan langit itu punya tiang? Nggak ada yang bisa membuktikan itu, karena memang nggak ada tiang langit itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tanpa tiang. Bible mengatakan ada tiangnya langit itu, tapi dia mengatakan tidak ada langit bertiang. Coba, di dunia sekarang ini keilmuan semakin maju, temuan-temuan orang semakin canggih. Ada nggak disiplin ilmu yang bisa merubuhkan Al-Quran, pengetahuan Nabi Muhammad itu? Nggak ada. Tidak ada yang bisa. Makanya nubuatannya di dalam perjanjian lama, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Kalau firman Tuhan disimpan dalam mulut manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan itu, nggak ada. Kenapa? Karena itu bukan ucapan manusia itu, tapi itu adalah ucapan Tuhan. Sama seperti Yesus. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, kata Yesus. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa. Berbeda dengan Paulus. Karangan sendiri dia itu. Begitu, Bung. Oke, Ada mungkin lagi? itu saja yang saya pertanyakan. Oke, thank you. Tapi satu lagi bisa. Apa lagi? Apa lagi? Silakan. Bikin kaget aja sampean. Oke, tapi satu saja. Tapi abang jangan marah ya. Aku nggak marah. Sabar, sebentar saya pikir dulu. Oh iya. Dari di antara manusia pertama sama para malaikat, mana yang diciptakan Allah duluan? Antara para malaikat dan manusia pertama, Adam dan Hawa. Malaikat dulu dong. Malaikat dulu. Sudah itu saja. Oke, thank you. Makasih. Makasih juga, sama-sama. Jangan lupa istirahat. Kaget aku. Kaget betul. Pikir dia ngamuk apa gitu. Ya harus dong dia mengatakan malaikat dulu. Bible Kejadian 1:26. Baiklah kami menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kami. Kami di situ siapa? Tuhan sedang melibatkan makhluknya berupa malaikat. Gitu. Jadi malaikat lebih dulu dong. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat lebih dulu daripada manusia, Nabi Adam alaihissalam. Halo, semangat malam menjelang maghrib. Halo. Wah, manusia tak berotak lagi nih, muncul. Masih hidup kau rupanya ya. Bang, abang aku mau protes. Silakan aja protes. Satu yang abang bilang, sebutkan ajaran Muhammad yang salah. Protes. Tunjukkan ajaran nabiku yang salah itu. Dia mengajarkan
bahwasannya pada zaman dulu, pada saat perang, dia mengizinkan atau menghalalkan untuk nikah lagi. Itu bagaimana tanggapannya? Apalah orang ini? Loh, betul nggak di ajaran Islam boleh nikah lagi? Sudah punya istri, punya nikah lagi. Betul nggak? Seluruh ajaran Nabi juga begitu. Nabi mana yang ngajarin? Siapa? Tidak ada. Sebutkan. Mana Bible-nya? Lukas 18 nomor 29 30. Lukas berapa? 18. Kau itu udah dewasa begini kau belum sunat kau. Itu cuma Bang. Kau itu dewasa seperti ini belum sunat kau. Itu salahnya. Udah malam membaca pakai kacamata las. 11 ayat berapa? Malah kau yang nggak paham. 11 ayat berapa? Lukas 18 tompel. Tadi katanya 11. Lapet. Matamu. Katanya mau masuk surga tapi ngakimin orang. Kayak mana? Surga mana yang kau pilih? Surga yang surga lah. Nah, Kalau kalau ya, surganya Kristen kan neraka. Itu kan itu surgamu sepertinya. neraka. Itu sepertinya jebakan si iblis tadi, merasa kamu memiliki sifat yang arogan, memiliki rasa yang wah power, tapi itu dari si iblis. Mabuk lagi dia ini. Mabuk lagi, topi miring lagi ini. Mana? 18 ayat berapa? 29 dan 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, tentunya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, atau menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Bukan atau akan haseh. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Terus apa? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Allah, maka dia akan memperoleh sekarang juga berlipat ganda. Berlipat ganda itu maksudnya apa? Berlipat ganda itu ya dikali 2 atau dikali-kali. Ini Ulang aku lagi, jelasin Bang. Ulang dulu. Berlipat ganda itu maksudnya apa? Berlipat ganda yang ganda. Artinya? Double. Apa yang ditambahkan? Apa arti lipat ganda? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Allah, maka dia akan memperoleh sekarang juga istri berlipat kali ganda. Itu bukan, aduh Tuhan Yesus diberkatilah. Oh, kita main. Ayo. Siapa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kayak mana pula ayat itu? Malu kau kan. Siapa yang dipersatukan oleh Allah? Malu kau kan. Ternyata Yesus berlipat ganda, berlipat ganda nggak dibatasin, berlipat ganda nggak dibatasin, Kau tadi mengatakan berlipat, ternyata di Kristen boleh berlipat ganda, tapi itu bukan untuk Kristen. Sebutkan Itu bukan siapa artis dunia maya di bukan Indonesia. untuk Kristen. Data Siapa? itu bukan untuk Kristen. Data itu untuk Yahudi muridnya. Siapa di masa kini yang agama Kristen di dunia maya? Jelaskan. Kemungkinan Kristen itu memang cuma satu istri, tapi tidak sah. Kok tidak sah? Orang yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia kok?
Syarat sah kawin, syarat sah nikah di Kristen apa? Syarat sah. Ya diberkati. Nenekmu yang berkati siapa? Ya melalui pendeta, ya. Nah, mana tunjukkan ajaran Yesus tentang pendeta? Silakan. Di mana Yesus membahas tentang pendeta? Jadi kalau di Islam harus ustadz rupanya. Ya. Jangan kau tanya Islam dulu. Aku tanya sama agamamu dulu. Kau menghujat poligami Nabiku Nabi Muhammad. Sekarang aku tanya, Kristen boleh satu istri? Dia udah malu dia mengakui dengan mulutnya sendiri. Di Kristen kau yang menuduh, Makanya saya bilang samamu. Makanya saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Syarat sah nikah di Kristen ada enggak? Syarat sahnya ya harus diberkati. Diberkati sama siapa? Di mana Yesus mengajarkan tentang pendeta? Di mana? Untuk yang iman-iman yang hamba-hamba Tuhan. Matamu, nenekmu kiper. Di mana Yesus mengajarkan tentang pendeta? Bahwa pendeta Jadi kami mau adalah kemana? Mau nikah ke surga langsung ya, ke surga aja. memang Kristen tidak ada ajaran nikah. Yang ada cuman kawin. Kristen itu nggak ada ajaran nikah di Kristen. Yang ada kawin. Sama seperti cuman kita aja yang berdua yang dengar. Sama seperti monyet. Parah ini kelewatan. Monyet tidak nikah. Jadi jangan kau bangga satu istri yang gimana dulu udah halal nggak menurut Yesus? Satu wanita yang kau tiduri, yang kau jadikan dia pak beri anakmu itu halal nggak menurut Yesus? Halal itu kalau diberkati di dalam sinagoge, bukan di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan gereja. Yesus nggak pernah mengajarkan pendeta, pastor, tor. Halah, ngapain Halalnya di mana? Halalnya di mana? Itu dihalalkan, Bang. Pernikahan tidak ada di Kristen, yang ada perkawinan. Perkawinan ala Kristen Yesus tidak pernah ajarkan, sambalu. Jadi apa yang kalian lakukan itu kalian buat-buat sendiri. Upacara kawin yang kau buat di gereja itu kau buat-buat sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan kawin ala gereja. Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan kawin ala Katolik Protestan. Yesus tidak pernah mengajarkan kawin di gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan pemberkatan perkawinan itu oleh pendeta, pastor, penatua dan orang Kristen. Tidak ada nikah di Kristen itu, nggak ada. Cuman satu pasangan. Oke. Apa bedanya dengan yang tadi yang kusebutkan? Emosi lagi kau. Aku nggak emosi. Oh, ya sudahlah. Kalau kepancing emosi, aku bakalan sama-sama iblis. Kau tidak emosi rupanya? Enggak. Biasa. Oh, berarti kau gangguan. Loh, ngapain aku emosi? Orang kau yang menghakimi kok. Loh, yang bilang kau emosi siapa? Kau udah menghakimi. Kau bilang seluruh umat Kristen di dunia ini adalah perkawinan yang beralaskan berarti berzina mereka semua ini. Ya memang. Mana syarat sah nikah? Kau pertanggungjawabkan omongan itu di syarat sah? Emosi. Kau pertanggungjawabkan itu nanti. Bukan sekelas Indonesia ini aja yang pikiranmu ya. Negara Brazil, Amerika berarti semua orang itu berzina. Saya kan bertanya, mana syarat sah nikah di agamamu menurut Yesus? Ada? Apalah syarat sah di agamamu menurut Muhammad? Muhammad pun nggak bisa baca. Kayak mana di surat? Emosi. Aku mengatakan yang fakta. Mana di si Muhammad mau mengesahkan emosi dia.
Rendahkanlah dirimu. Jadi kau harus menyadari dari sekarang bahwa ternyata tidak ada syarat sah nikah di Kristen. Dan tidak ada Yesus mengajarkan nikah di gereja, kawin di gereja. Tidak ada Yesus mengajarkan nikah di Di depan rumah pendeta suci dan itu bang, pastor. itu ibadah suci. Tidak ada Yesus mengajarkan nikah pemberkatannya itu di gereja di depan orang yang tidak bersunat. Tidak ada. Berarti selama ini kalian hanya ya kawin buatan sendiri, bukan berdasarkan Kau syariat. jawabkan itu bang. Tidak berdasarkan syariat hukum Yesus. Tapi aku memaafkan. Aku nggak butuh maaf darimu. Mana pula si Donald Trump nanti dengar itu? Gak dimaafkan abang dibom lah. Emosi kau lagi kau. Emosi lagi kau kan. Emosi dia Mana abang emosi. udah mengklaim seluruh dunia katanya. Emosi dia mau ngebom teman-teman. Mau ngebom. Kayak Dia mau mana? ngebom Fakta, real. teman-teman. Mau Power ngebom tetap dia power. teman-teman. Langsung diklaimnya seluruh dunia katanya. Berzina umat Kristen. Udah Kau yang berparah. bilang begitu bukan aku yang bilang. Kau yang bilang kok tadi. Mana Lu ada juga aku mau bilang mengakui. begitu? Kok takut Kau yang ngomong Kok takut tadi. Kau yang ngomong. Kau yang ngomong. Kau yang ngomong. Kau Kau yang yang ngomong. bilang. Aku- Semua orang Kristen di dunia ini berkawin. Kau bilang. Ya memang berkawin. Iya. Itu. Nanti kau lagi kena. Skaster. Skasternya teman-teman. Skasternya. Sudahlah kacamatamu kau pinjam sama tetangga. Ini Hanya aku mau untuk baca. tampil di komalku kau pinjam kacamata. Kau menderita Aku mau baca. kali kau kubuat. Apa yang kau banggakan di dunia ini? Hidupmu aja cuma badan. Apa yang kau banggakan? Pandai kau dah. Mulai Apa yang kau banggakan? Kau cuma Kamu- sebatas umur lo hidup di dunia ini. Kau menghina lagi. Kau menghina. Curhat tak terarah kau ini. Asal-asal kau ngomong. Apa yang kau banggakan? Allahu Akbar. Kau cuma sebatas hembusan napas yang bakal mati juga, dan kau seakan-akan super power dan menghakimi seluruh dunia. Cici. Gara-gara Lukas 18 ini. Emosi dia. Aduh, Kau Pak. berlain langsung seluruh dunia, jauh kali kau. Emosi. Tadi kau bilangnya Donald Trump, kau suruh ngebom. Emosi dia. Kalau nggak terima si Donald Trump kayak gitu bahasamu, kau paling Sakit kali hatinya. Tinggal kau tunjukkan syarat sah nikah ada enggak di agama lo. Menurut Yesus lo ya. Enggak penting ah. Tengoklah kan, enggak penting. Makanya aku makanya aku bilang tadi apa bedanya kau dengan itu loh? Apa bedanya? Kalau kau katakan serasa nikah itu nggak penting, berarti kau sama aja dengan kan emosi lagi. cuma si Muhammad lo yang ngajar. Benci kali kau Ini, nabiku. Benci aku kali mau kau baca sama ya. nabiku. Padahal beliau datang untuk mengajarkan kau cara nikah supaya kau tidak mau seperti baca, kambing. Aku mau baca. Ini untukmu. Kelak atau 50 tahun atau 20 tahun yang lagi yang akan kau rasakan. Cih, ngancam dukun. Tukang ramal. Lu, siapa yang mengetahui? Kamu barusan. Lu, bahkan terjadi. Tukang ramal. Siapa yang mengetahui? Akan terjadi. Tukang ramal. Siapa yang mengetahui? Udah baca. Itu kacamatanya orang jangan sampai rusak. Nanti kau disuruh ganti lagi. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah
bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, ya, dalam awan, menanggalkan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang lain dengan perkataan ini. Kan kuhibur kau, nanti datang dengan Tuhan. Parah. Nah, bacaan dongeng dibaca malam-malam. Ya, ada di situ dibilang sama si Muhammad, yang dibilang di situ sama Tuhan Yesus. Coba sebutkan ayat yang mengatakan bahwa kedatangan hari Tuhan bersama-sama dengan si Muhammad. Ada di Yesaya 50. Yesaya 50. No, Yesaya 50. Coba kau baca. Nomor 1. Mana Yesaya aku Tuhan Yesus? Masalah generasi lah dong pala. Aduh, parah memang kau ini. Yesaya 50. Iya. Nanti tengoklah, yang menang Piala Dunia ini mayoritas orang Kristen, dan yang kau bilang itu adalah semua. Udah cerita kali kau. Pindah ke Yesaya 52 coba. Apanya tadi 50? Suka-suka. Aku tes emosimu. Yesaya 52. Udah cari? Ini ini salah pengertian. Biasanya salah pengertian. Enggak, kau baca. Yesaya 5 dan secara referensi. Baru belajar bicara kau ini, anak tokek. Baca cepat. Iya, 53. 52 apa 53? 51. Oh Tuhan, baru ayat berapa? 52. Data Mana nomor ada 1. ayat 52? 52 data nomor 1. Pasal 52 ayat yang 1. Terjagalah. Onde. Nanti kue. Pada juga kau idiotmu. Terjagalah. Oh, betul kan? Ya udah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam. Oke, kuperjelas. Di sini sudah jelas. Kau pergilah, skarbit itu senjatamu, ucokmu. Kau nggak bisa masuk ke kota Yerusalem baru. Oke. Kau masih pakai helm. Kami. Gimana kau mimpi masuk surga? Kau masih Yerusalem baru aja nggak bisa. Alas liur tumpah. Emosi dia. Nggak bisa masuk Kristen ke surga, nggak bisa masuk ke Yerusalem baru, nggak bisa pakai nonot, nggak bisa. Kau pakai kulup mana bisa masuk surga? Tuyul, banyak kali cerita kau menyongsong kita naik ke awan-awan. Mimpi lo, mimpi. Emang orang Yerusalem surga? Enggak, iya, Yerusalem baru disebut surga itu. Konyol kau memang. Surga itu kudus tidak? Kudus. Kenapa dikatakan Yerusalem? Ya, boleh nggak kemudian orang kudus masuk ke orang tidak kudus? Ya, boleh nggak? Boleh nggak orang yang tidak kudus masuk surga?
Kalau dia percaya Tuhan Yesus masuk. Nenekmu kiper. Kau mimpi aja kau terus. Iya, Mimpi itu aja kau terus. Mungkin itu menurut abang yang sunatnya. Kau masuk sekarang di toilet, periksa ucok, apakah sudah sunat atau belum? Kalau Ini, kasih tahu belum, sama di abang. samping kananmu itu ada colokan kabel telanjang, kau potong dia, colok, langsung strom si ucok. Trrrr, biar dia tersunat, biar kau bisa masuk ke dalam surga. Gini, logika kita apa? berpikir ya. Logika apa? Kau pakai bantah dalil. Kau bantah dalil, pakai logika gila kau. Ku perjelas, Apa? kita ini ciptaan Tuhan, oke? Nah, terus. Ya. Kalau seorang bos punya barang, contoh mobil, inventaris, dia memiliki karyawan. Kau menghayal lagi kau kan? Tunggu, seperti ini. Bos ini Bos ini apa? menyuruh Belum naik gaji. karyawannya ini bekerja. Karyawannya ini tabrakan. Tabrakan. Nonotnya kena mobil. Kena lecet. Mobilnya itu rusak. Rusak. Jelas? Rusak. Jelas. Masuk Si bos bengkel. marah dong. Si bos marah dong. Marah. Marah. Karena mobilnya rusak. Rusak. Begitu juga Tuhan. Ciptaan dia ini dari ujung ke ujung. Gak boleh dirusak. Apalagi setan. Itu. Kampret. Ngarang kau. Kepiye ku? Kamu udah setuju kok. Udah kau. Jauh-jauh sudah kau ngarang terus kau. Hidup kau ngarang terus dari dulu. Tidak pernah benar kau itu memang. Kau itu Itulah. dia jangan jadi pondosa memang kau itu. Mobil bos tabrakan lecet apa sih macam. Tuhan yang memerintahkan kau itu potong kolob. Kenapa nggak dari- Abraham disuruh potong anaknya aja, dia mau karena iman. Kau disuruh potong sedikit, ujungnya aja dikerat begini, kau tidak mau. Dasar kau pembangkang, bagaimana kau masuk surga? Mimpi kau Ini masuk semua surga. terjadi bang. Karena si Adam makan buah bang. Makanya abang sampai saat ini Mulai tetap Adam jalan. lagi kau fitnah. Adam lagi kau fitnah. Kau tinggal disuruh potong kolob kok. Coba baca lagi, baca ulang lagi tadi. Baca lagi. Sunat. Baca lagi. Sunatnya ini pengertiannya bagaimana? Lah, si Kamu sunat berani? betul. Enggak berani dia baca, enggak berani. Baca lagi, ulang. 1, 2, 3. Terjagalah. Nah, harus berjaga-jaga orang, enggak boleh ada orang Kristen masuk. Jaga-jaga, enggak boleh. Jaga, jangan sampai ada Kristen masuk lewat jendela atau lewat mana gitu. Jaga, terjaga-jagalah Yerusalem. Kau harus dijaga, nggak boleh ada orang yang pakai kulup. Nanti ada sensor. Kalau kau lewat bunyi sensor, tit, buka celana. Ada kepalanya. Oh. Pakai sensor. Kayak orang mau naik pesawat, bunyi. Tit, ada kulup, mundur. Kaulah itu. Gak bisa masuk kota Yerusalem baru, nggak boleh. Nonotmu Udah. itu. Terus ngapain diperjuangkan untuk masuk Yerusalem itu? Orang ke rumah Bapak kok di surga? Itu dalil tuyul. Ya sudah, tujuan hidup kan mau ke rumah Bapak, bukan ke Yerusalem. Bagaimana kamu ke rumah Bapak sedangkan masuk ke kota Kudus aja kamu dilarang? Ya penting yang di dunia ini, mau abang bilang pun uang abang 15 M. nggak Yang penting itu. disebut kehidupan berikutnya itu disebut Yerusalem baru, moncong. Mana ada rumah Bapak? Rumah Bapak. Rumah Bapak. Nih, aku udah punya orang dalam. Rumah Abang mau ikut, Bapak. udah, nggak mau. Rumah Bapak. Nggak Aku boleh udah punya masuk orang ke rumah dalam, Bapak. Tina. Rumah Bapak nggak boleh masuk orang yang tidak suci, orang tamek kayak kau itu mau kayak mana di sana? Kalau Tuhan, Surga itu tempat suci. kalau Tuhan ya menciptakan pada dasar manusianya, ya kenapa maaf cakapnya ya
Itunya itulah disunat kalau sekalian aja. Jadi ngapain lagi manusia yang sunat? Itu untuk menguji ketaatan. Ketaatan Taat hamba. menyakiti diri. Lah, kalau Tuhan perintahkan kita potong leher. Tuhan memerintahkan Abraham. Selain menyuruh potong leher, bunuh diri mana boleh di ajaran Kristen. Tuhan memerintahkan Abraham potong leher kan? Mana dalilnya? Alamak. Alamak, mana dalilnya kok ditanya diam? Mana dalilnya? Kejadian 22. Baca. Betul-betul lah orang ini. Kupikir cerdas dia. Kau lihat gayanya, kacamatanya besar, tapi ternyata kosong ilmunya. Benar-benar kepala aja yang besar, gede, tapi ilmu nggak ada. Manalah ayat 22 yang mana? Ini salah pengertiannya kau. Udah. Kok salah pengertian bola? Kau bilang Yerusalem mau si Jakarta, mau si Surabaya, mau si Papua. Ini manu Baca kejadian 22 tompel. Ayat berapa pisang? Bilang aja kok nggak tahu. Kamu yang tahu, makanya saya mau tahu. Oh iya. Saya kan gurumu. Baca nomor 1. Bolos lah aku kalau kamu guruku. Memang kau tukang bolos, tukang cabut memang kau. Kelihatan kok dari wajahmu. Mana ayat berapa? Saya 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni si Isa. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu yang akan dikatakan kepadamu. Tapi si Abraham itu memang berani ya karena Tuhan, tapi kan nggak mati. Terus kenapa kamu hanya disuruh potong keret sedikit kau nggak mau? Tapi kan nggak mati anak itu. Tapi Abraham persembahkan tidak? Persembahkan tapi kan nggak mati. Kayak mana aku bilang? Iya, karena Abraham itu sudah memberikan anaknya. Udah dia mau sembelih nih. Nah sekarang coba aja kau ikhlas. Sekarang kau masuk di kamar, jangan kau matikan kamera di sini aja. Kau masuk sekarang di kamarmu, ambil kau silet, tarik ujungnya. Kau seperti Abraham yang ikhlas persembahkan anaknya Ismail atau Ishak, kau potong. Baca nama Tuhan, potong. Nah, jangan sampai setelah kau tarik begini pisaunya, siletnya, ternyata yang terpotong itu bukan nonotmu. Seperti Abraham memotong anaknya, yang terpotong adalah kambing. Nah, kamu potong kepala-kepalanya itu, ternyata begitu kau lihat, yang terpotong bijinya, mana tahu? Coba. Tuhan menggantikan kepala nonotmu menjadi bijinya yang kau potong. Coba tes. Oke. Yang penting kau ikhlas. Yang penting kau ikhlas. Mana dalil Tuhan Yesus mengatakan harus potong nonotnya? Mana? Ngak. Yohanes 12 nomor 14. Itu pasti sunat. Yang pengertianmu potong nonot. Pengertian kami bukan seperti itu. Kan kau minta dalil di mana Yesus mengajarkan sunat toh? Pasti sunatmu itu potong nonot, pikiranmu kan? Lalu apa kalau sunat itu bukan potong nonot? Lahiriah ini hatinya yang kotor-kotor. Matamu yang disebut lahiriah itu ketika ada perintah Tuhan datang kepadanya ya tunduk. Jangan kau sombong, jangan kau angku. Itu namanya sunat hati. Sunat hati itu sunat sombong. Jangan kau sombong, tapi tunduk kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan merintahkan kau potong ucok, potong. Mana si Yohanes potong ucok katanya? Mana? Yang mana potong ucoknya? Yohanes 12 tuyul. Ini nanti tengok lah, bawa nanti ke pendeta ini. Masa di Yohanes ada potong nonot? Lucu kau ini memang ya. Kau ini cocok dijual di Belanda jadi kulkas bekas. Yohanes Bukan 12 kulkas ayat maksudku. yang ke
14. Yesus menemukan seekor keledai. Inilah keledainya. Muda lalu Kau dosa kali sama aku, kau memang kurang ajar memang kau ya. Ada pau-paunya memang kau ini. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik. Iya, terus Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Duduklah di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Terus mana yang potong nonotnya? keledai itu sunat nggak dia? Yang mana? Naik ke atas keledainya disuruh. Oh, nggak disunat keledainya. Sampai ayat berapanya? Enggak, itu tadi keledainya disunat nggak? Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Pertanyaanku, keledainya disunat nggak? Kamu pikir najis? Aku tanya serius, keledainya disunat nggak? Ngapain hewan disunat? Emang masuk samamu? Ngapain hewan disunat? Baca sekarang 1 Yohanes 2 nomor 6. Mampus kau ini. 1 Yohanes 2 nomor 6. Ngapain hewan disunat? Mati kau ini. Jadi hewan kau buat malam ini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan itu. Matamu. Yang mananya? 1 Yohanes 2 nomor 6. Alkitabku apa? Nggak otomatis, manual. Sabarlah, yang mana 1 Yohanes? Kau yang pegang di situ. Aku cuma mengajarkan kamu. Aku kan juru selamatmu. Baca cepat. Opung mulah. Juru selamat. Enggak mau kali kau, gengsi kali kau ya. Opungku yang ke bawah-bawah. Opungku udah tidur nyenyak dia. Dasar kau. Baca cepat, lama kali kau, bah. Nggak ada di sini, Bang. Yang lain lah dulu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Satu Yohanes ayat yang kedua, pasal kedua ayat yang ke-6. Iya, baca. Yang keras. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terus, so what? Yesus hidup. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Betul? Iya. Ketika Yesus hidup sunat gak? Enggak. Matamu enggak. Mana dalilnya? Bukan orang buta kok. Lukas 2 nomor 21-22. Mampus kau ini. Kau ini. Enggak jelas ini. Tadi kau bilang di suatu Yohanes apa sih hewannya yang harus sunat? Iya, tunggu aja dulu. Nanti akan kau ketemu itu. 1 Lukas berapa? Kok 1 Lukas? Mimpi kau ini. Lukas 2, 21-22. Lukas 2, 21, 22. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus.
barang siapa yang ada Yesus dalam dirinya, maka dia harus hidup sama seperti Yesus. Yesus disunat. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Yang mana yang kau ikuti? Yesus atau keledai yang tadi? Oke. Aku mau nanya. Dasar keledai kau. Kau memang keledai. Enggak. Mimpi masuk surga kau. Masuk surga kau bilang. Kau sama keledai tadi ndak sunat. Yesus aja sunat. Masuk surga kau bilang. Memang kau ada aneh-anehnya kau. Ku bilang kau jangan kau ikut perang. Kau ikut perang, matilah kau. Pengertiannya. Pandai kau. Pandai kau. Yang potong nonongnya itu di mana? Itu yang kupertanyakan. Lukas 2:21 tompel. Nggak disuruh di situ potong nonong. Coba kau baca ulang lagi. Cuma dibilang disunatkan. Pengertian potong nonongnya mana? Sunat itu potong nonot, kampret. Dari mana dalilnya? Loh, menurutmu sunat itu apa? Bisa juga pengertiannya potong hidung. Mana dalilnya? Orang dalilmu aja nggak jelas. Tertuju kemana? Yang mana disunatkan? Mana ada sunat potong hidung? Anak siapa ini? Anak siapa? Dalilmu potong nonong mana? Anak siapa ini sunat potong hidung? Itu cuma karanganmu. Hidung juga berdosa menghirup roh jahat. Potong aja lah sekalian. Astagfirullahaladzim. Mata juga berdosa. Sunatkan aja lah sekalian. Kotor mata ini, melihat yang kotor, bukan dari nonong aja yang kotor. Gak jelas kau. Astagfirullahaladzim. Ada orang sunat mata. Orang itu sunat kolom. Sunat mata. Kalau enggak ini potong tangan, potong tangan, karena di tangan lah yang membuat kejahatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi dari nonong yang kejahatan, orang tangan yang membunuh. Mana bisa nonong membunuh orang? Sekarang pertanyaannya, apa bedanya kau dengan keledai tadi? Kau nggak ikuti Yesus, kau ikuti keledai. Intinya pengertianmu. Kau ini umat keledai, kau ini. Kau itu umat keledai, kau ini. Belum jelas. Apa belum jelas? Mana dalilnya surut sunat potong nonong? Masa mau ditulis di situ kuntul? Duh, Kan nggak mungkin. tangan ada ditulis di sini, tangan ada. Potonglah tanganmu kalau tanganmu itu yang Iya membuat tangan, kamu tapi kan nggak bisa itu masuk ke bahasa apa kerajaanku. itu? Masa mau tulis kayak gitu? Masa dan pada hari ke-8 Yesus potong tongkol. Kan enggak mungkin. Ada kau ini. Dari mana kamu bilang tongkol? Itu kan bahasa duniawi, bahasa apanya? Penis. Ya tapi kan enggak mungkin ditulis begitu di situ. Yang namanya sunat itu tradisi Yudaism. Itu begitu perintahnya. Belum jelas dia di situ apa yang mau dipotong. Jadi kami nggak potong. Nanti salah potong. Kalau salah. Pengertianmu yang pandai-pandaian. Potong nonong. Nanti kalau disuruh potong hidung, Kau memang pandai, kau memang menipu kau tipu dirimu sendiri. Bukan kau tipu orang. Ini ada 15 orang yang nonton. Kau tipu dirimu sendiri. Sunat hidung, sunat mata. nggak jelas. Suruh potong nonong. Iya nonong lah kan itu tradisi Yudaism. Baca Kejadian 17 nomor 23 coba. Pengertian yang salah, potong nonongnya kau bilang bang. Itu belum jelas kemana potongnya. Potong pilermu kau potong kalau gitu. Nonong.
Pandi-pandian nanti salah potong, padahal bukan itu yang disuruh. Apa dan disuruh? Yang disuruh potong hati, sucikan hati. Ya sudah aku baca lah Kejadian 17 tadi, nomor 14 saja aku baca. Tuhan kami aja mengatakan nggak boleh gitu. Apa? Nggak boleh apa? Pasal 17 ayat yang 14. mata saya gelap ini. Tunggu. Mata saya gelap katanya. Ya Nasabi. Ada kacamata las kau pakai. Ye, Baca. ini harganya 50.000. Ya tahu orang tukang urut kau ambil punyanya. Itu udah menghakimi kamu. Orang saya beli kok Bapak Siregar yang punya. Oh, Bapak Siregar. Ya udah baca nomor 14-nya cepat. Dan orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu diingatkan dari antara orang-orang kedongkong. Tunggu. Tunggu. Apa lagi? Tunggu. Di perjanjian lama ini memang banyak yang bertentangan, tidak boleh makan darah. Tapi di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus sudah datang, itu ditiadakan. Yang perjanjian lama tidak boleh kalau kita menyembah ada sesajen ataupun itu tidak diadakan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah turun. Ini perjanjian lama tidak ada Yesus. Belum turun dia ke dunia. Belum turun dia ke dunia. Jadi Iya. jadi aturan-aturan pada zaman dahulu sebelum Yesus datang, itu aturannya yang dipikirkan orang-orang itu menyembah harus memakai sesajen, baru tidak boleh makan babi, darah diharamkan. Itu ketika Tuhan Yesus datang di perjanjian baru, itu ditiadakan. Yesus makan babi. Yesus makan babi. Yesus makan babi. Semua yang ada di bumi boleh dimakan. Nado. Yesus yang kutanya, apakah Yesus makan babi? Makanlah orang sama aku kok di BPK. Nanti. Kocak ini, kocak. Yesus dibilang makan babi. Kampret ya. Dari mana lah bang tahu makan Indonesia? Abang gerak putih. Kau yang bilang barusan, makanlah orang sama aku katanya BPK, kataku bilang. Orang di perjanjian baru diperbolehkan ya makan juga lah pada saat itu orang itu. Jadi Yesus makan babi. Makanlah, kamu bagaimana? Yesus, ampuni dia Yesus. Kau difitnah makan babi. Emang abang tahu tuh makan apa aja? Tempe orek di sana. Kan nggak jelas di sana makanannya apa aja. Astagfirullahaladzim. Mungkin saja kalau itu. Manalah dalilmu kalau Tuhan Yesus nggak makan babi katanya? Jadi Yesus minum tuak juga, kau bilang? Tua kan pikiran-pikiran orang zaman sekarang yang agak sengklek. Banyak kali lucu kau. Yesus dibilang makan babi. Jangan-jangan kau mau bilang dia juga makan anjing? Enggak. Oke, kutanya lah dulu sama abang ya. Jawab jujur dengan jujur, sejujur-jujurnya. Iya. Apabila di dunia tidak ada makanan, yang ada hanya babi, boleh nggak itu dimakan sama kalian? Itu tidak mungkin. Itu boleh. Berbohong. Tidak dan mungkin. kebaikan. Kalau kalian Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, kalau tidak ada makanan di bumi, hanya babi, ya babi juga tak ada. Kenapa bisa sapi mati semua? Harusnya babi juga mati. Siapa yang bikin skenario-nya, karangannya siapa, sutradaranya itu? Tuhan Yesus. Kau yang barusan ngomong. Kau lah sutradaranya itu. Memang kau lucu memang kau.
Tidak sunat, tidak masuk surga. Kau dipotong nanotmu, tidak dipotong nanotmu, kau kayak keledai tadi. Kau nggak mau terima, Yesus sunat dia pada hari ke-8. Kau bilang lagi apanya yang disunat? Mana tahu hidungnya. Nah, aku tunjukkan lagi kau Kejadian 14, 17. Kau pretelin lagi ayat itu, kau rubah-rubah. Memang kau ini Orang nggak benar-benar jelas cocok kok lah. disuruh potong nonongnya di situ yang mana? Kan sudah kutunjukkan tadi buktinya, kerat dipotong kerat dagingnya. Katanya itu. Katanya itu kan Iyalah. baru jelas. Di situ zaman dulu nggak datang Tuhan Yesus. Bang Juma belum datang. Tapi Yesus, jadi orang Yesus dipotong. Yesus dipotong punya dia hari ke-8. Dan barang siapa yang mengaku menjadi pengikut harus sama seperti Yesus hidup. Tanpa kulub Yesus itu hidup. Maka Anda juga harus jadi dia, kayak dia tanpa kulub. Kau malah kau jadikan kulubmu itu sebagai penampung air. siapa yang potong katanya Tuhan Yesus di situ kalau kamu tahu? Silsilia rantang popo. Kamu sembarangan kamu ngomong kamu. Ya karena ngapain juga kau tanya itu bodoh? Bodoh kali pertanyaan kau. Siapa yang potong? Nggak tahu bidannya siapa, susternya siapa, mana lah aku tahu. Mana tahu dokter Boyko? Apa Boyke? Udah masuk si Boyke. Mana tahu. Allahu Akbar, lucu memang kau ya. Pantasan istrimu lari dari rumah. Orang saya belum nikah, gimana mau lari? Gimana kau mau nikah? Mana ada perempuan mau samamu? Aku cuma tes aja. Pemberani kok. Pacarku ada kok setia. Mana ada? Ngopung mula kau aja jadi kawin punya otakku jadi rupanya. Kehidupan. Mana ada perempuan mau samamu? Ngopung mula. Mau kasih makan apa orang pengangguran kayak kau ini? Ucok bawa aja laku kok. Awak sekelas Albert Einstein. Dia artis, kau ini tukang pelapon. Siapa yang mau samamu? Iya, rendahkan aja terus diriku dan itu tidak akan ada yang mendapat trofi. Aneh kau. Udahlah kau lanjutkan profesimu jadi tukang urut. Baguslah itu. Mudah-mudahan kau sukses buka tempat terapi ya. Sehat terus ya. Jangan cepat mati ya. Kami masih butuh hiburan ya. Nanti kau yang mati duluan bang. Iya kan aku udah bilang jangan kau cepat mati. Marah lagi dibilang gitu. Itu doa. Oke? Kalau aku cepat mati doakanlah aku cepat mati. Aku bosan hidup di dunia ini. Di bawah pemerintahan Indonesia ini. Nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Hidup lu. Nggak boleh kau, istighfar kau, nggak boleh. Kalau Istighfar kami dulu. nggak takut mati, itulah bagi kami mati adalah keuntungan. Tapi jangan kau hujat pemerintah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh kau hujat pemerintah, nggak boleh. Orang Udah betul istirahat kok, kau. banyak kok. Nadiem Udah Makarim kau istirahat, kau istirahat. Kau istirahat sana. Bawa pemerintah pula kau protes-protes. Nggak boleh gitu. Pemerintah kita udah capek mikirkan kita siang malam. Aparat kita udah capek mereka mengamankan negara ini. Nggak boleh. Nggak boleh hujat negara itu nggak boleh. Aku sebagai gurumu mengutuk keras ucapanmu barusan. Nggak boleh. Negara kita begitu nyaman, kita bisa debat sampai pagi. Pemerintah tidak kemudian melarang, pemerintah memberikan kemudian fasilitas kepada kita. Gitu nggak boleh kau. Pemerintah kita udah bekerja maksimal. TNI, Polri, para menteri semuanya kerja maksimal untuk kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Belum lagi guru-guru kita, belum lagi dosen-dosen kita, para ustadz, para ulama. Wah, kurang apa lagi negara kita ini? Tinggal kita mengisi kemerdekaan dan menghindari gerakan kristenisasi. Itu. Oke teman-teman sekalian, di tempat saya sudah 3:30.
kita akhiri dulu ya teman-teman, besok lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada saat ini itu ada nilai ibadah, edukasi, meskipun kita banyak tertawa gini ya. Sampai gatal hidung saya tertawa. Lucu tadi adiknya Luga Tambunan memang begitu. Lama sudah tidak ketemu. Jumpa lagi rupanya. Oke, teman-teman sekalian, 14K masuk dulu dong ke YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Boleh ya? Ayo. Aku mau kasih sebelum kita tutup ya teman-teman. Udah selesai kita debatnya ya, besok aja lagi ya. Besok hari Jumat, saya ada janji, mana tahu saya tidur lama. Nggak sempat lagi sapa-sapa besok, kan mending kita istirahat dulu biar tidurnya nggak terlalu kelamaan. Benar nggak? Oke? Nah, kesempatan ini aku pingin baca komentar teman-teman yang nongol di YouTube. Silakan masuk. Yang ada di YouTube silakan, yang TikTok masuk dulu ke channel Zulkifli M. Abbas, di subscribe dulu channelnya, di like, komen di sana. Silakan. Go 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 go. Silakan teman-teman. Ini saya lagi mengarahkan pandangan saya ke YouTube. Menunggu teman-teman TikTok masuk ke sana. Silakan. Subscribe channel Zulkifli M. Abbas Official. Teman-teman, tolong diklik i-nya dong, diklik nama channelnya dong di bawah, diketik maksudku. Ayo teman-teman, silakan. Sebelum kita tutup, ini kan udah selesai kita ya, udah selesai dialognya, udah kita turunkan tadi teman kita yang lucu itu. Sekarang saatnya kita bantu Bang Suma untuk besarkan channel Zulkifli M. Abbas Official. Silakan Mas. Nah, ini kan sudah terhambur masuk nih. Wah.